Oke, kalau begitu langsung saja untuk materi selanjutnya ada Prof. Retno yang tadi sempat error sedikit, Prof. Retno. Halo, Prof. Retno. Halo, selamat siang. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Udah aman ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, kalau begitu presentasinya akan saya siapkan. Untuk peserta kalau mau tanya bisa langsung di kolom diskusi publik di sebelah kiri. Itu di kiri atas ada diskusi publik, ditulis di situ nama dan juga pertanyaan siapa. Nanti akan dijawab di akhir sesi. Kalau begitu untuk Prof. Retno, waktu dan tempat saya persilahkan. Mari. Terima kasih Mas Dadan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya harapkan menjadi kata Prof. Nandan tadi, kunci sukses universitas itu dosen. Jadi menjadi sebuah kunci sukses kita untuk bisa mendidik bangsa ini ke depan. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nandan. Terus sekarang saya bagian gimana sih caranya dosen kok banyak banget tugasnya, tidak hanya mengajar saja, juga harus meneliti, dan apa yang kita ajarkan juga itu menjadi bahan yang kita teliti. Setelah kita teliti, kita bisa break untuk menjadi profesor ke depan, bisa di break menjadi paten, paten berbentuk produk barang atau jasa, kemudian dari paten itu nanti bisa berguna, bisa ekspor, nanti bisa jadi guru besar melalui jalur paten, bisa juga menjadi guru besar menjadi dari jalur portofolio. Nah, untuk jalur portofolio itu harus sama arahnya, apa yang kita ajar, apa yang kita teliti, apa yang kita publikasikan. Nah, itu harus kita siapkan dari sekarang, Bapak Ibu semuanya ya. Mumpung masih junior. Jadi untuk jadi guru besar, kata Prof. Nandan juga tadi dikatakan bahwa ada yang sampai selesai pensiun nggak mencapai. Ada yang seperti Ibu contohkan tadi, udah jadi guru besar sampai masa pensiun masih ada waktu 2 kali lipatnya. Jadi guru besar 16 tahun, pensiun 33 tahun, kalau Allah masih ngasih umur. Ada, kan beragam, semua ada tergantung dari planning kita sejak awal. Makanya Bapak Ibu dosen yang saya sayangi, ayo kita planning ya. Kita planning dari awal kalau kita memang sudah berniat untuk menjadi dosen, kita sudah berniat untuk mengabdikan diri, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, maka kita planning dari awal untuk bisa merapihkan semua kegiatan kita. Nah, bagaimana sistemnya? Bagaimana instrumennya? Nah, ini sekarang akan kita kupas. Instrumennya gimana sih cara merapikan itu? Intinya, Bapak Ibu semua harus mau tertib untuk melaporkan semua kegiatan kita. Nah, di sini kita masuk ke sistem informasi sumber daya terintegrasi atau namanya SISTER. Nah, di sini setiap kita ada kegiatan baru, entah itu merupakan ada surat tugas ngajar semester depan, atau kita membuat diktat, atau kita membuat buku ajar, atau kita membuat buku referensi, atau kita barusan seperti ini mengadakan webinar, nanti dapat sertifikat sebagai pembicara atau sebagai peserta, atau kita lagi melakukan pengabdian masyarakat, misalnya ngumpulin masyarakat untuk penyuluhan apa-apa, segera jangan ditunda-tunda, masukkan ke dalam SISTER ya. Setiap dosen mempunyai akunnya sendiri-sendiri. Nah, akunnya itu URL-nya adalah http sister.dikti domain perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, kalau misalnya saya pas ditugaskan di UMC ya UMC. Kalau Prof. Nandan di IAI, mungkin Bapak Ibu semua setiap perguruan tinggi mempunyai domain sendiri-sendiri. Nah, segera dimasukkan ke Sister. Misalnya sekarang habis publikasi nih, habis selesai nih, langsung masukkan ke Sister. Nah, di Sister itu apa saja? Silahkan dilanjut. Di Sister itu pertama adalah profil kita. Nah, ini profil. Profil kita ini nanti ada foto kita. Kalau kitanya wanita, backgroundnya biru. Kalau laki-laki merah. Nah, di profil ini usahakan sejak awal sudah lengkap ya.
sudah lengkap, jangan sampai ada yang bolong. Karena misalnya ada yang bolong, nanti pada waktu penilaian intangible atau tidaknya kita Serdos, nanti menjadi terhambat. Nah, apa saja yang harus ada di situ? Ya, nama, NIDN, NIP, fakultas, ada NPWP, ada pendidikan, itu semua dimasukkan di situ mulai S1, S2, S3, kemudian semuanya diupload data-data dokumennya. Itu dimasukkan ke dalam sister yang profil. Nah, di profil ini selengkap mungkin ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen semuanya. Nah, sampai ke sejahteraannya, kalau kita ikut Kaspen, Askes dimasukkan. Lalu kita ngajar apa? Dimasukkan. Lalu penelitian, pengabdian masyarakat apa? Kita semua harus masukkan ke dalam profil itu. Jangan sampai kelupaan. Kalau kita tertib memasukkannya, insya Allah nanti sistem akan menilai sendiri. Kita udah pantas Serdos apa belum? Kita udah waktunya untuk kenaikan jabatan fungsional atau belum? Karena di dalam sistem ini isinya yaitu kecuali profil, nanti kualifikasi seperti diterangkan sama Nandan tadi. Kita S1, S2, atau S3, kita udah mengikuti pendidikan apa-apa-apa. Kemudian kompetensi kita juga ada di situ. Kemudian pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, reward, kita punya reward masukkan, misalnya dapat penghargaan apa, misalnya habis dapat penghargaan apa, segera supaya tidak lupa, begitu sampai rumah langsung dimasukkan ke sister kita masing-masing. Kemudian di sini ada layanan PAK, AK kredit dosen, kita juga langsung masukkan setiap progres yang ada. Lalu ada BKD, nah ini Bapak Ibu semuanya. Setiap awal semester kita harus membuat perencanaan ngajar atau kegiatan penelitian pengabdian untuk semester depan. Itu ada di namanya BKD, beban kerja dosen. Di situ ada kontraknya, diisi dan langsung dimasukkan ke sini. Lalu akhir semester kita ada namanya LKD, laporan kinerja dosen. Nah, nanti Ibu Prof. Nandan sebagai asesor, punya NIRA, nomor induk registrasi asesor, kita akan cek. Kalau sudah memenuhi persyaratan, kita akan approve. Nah, ini dimasukkan dalam layanan BKD. Jadi BKD itu ada kontrak, ada layanan. Nah, setiap step-step harus kita masukkan. Nah, di situ ada layanan Serdos. Nah, nanti kalau kita lihat di layanan Serdos, ada Bapak Ibu semuanya, di layanan Serdos nanti, kalau kita memang udah intangible, kita memang sudah memenuhi syarat, akan dicantumkan Anda sudah memenuhi syarat, kayak gitu. Anda sudah memenuhi syarat untuk memproses mendapatkan Serdos, dan proses-prosesnya akan ditindaklanjuti, ada di situ semuanya. Ada di situ juga info Serdos, misal kurang apa, ada dicantumkan di situ. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kalau Ibu renung-renungkan, saya renung-renungkan sekarang tuh udah enak banget loh. Tadi Prof. Nandan cerita, 10 tahun aja kita udah jadi guru besar loh kalau mau. Soalnya sistemnya udah ada. Kalau zaman Ibu dulu mau ngajuin guru besar itu, bawa persyaratannya semua harus hard copy. Dimasukin koper sampai 1 koper, diganyang-ganyeng, dibawa-bawa ke Jakarta, ke Dikti, dibawa ke Kopertis, di Kopertis numpuk-numpuk sampai berkamar-kamar. Sekarang enggak. Sekarang enak sekali. Asal Bapak Ibu semua itu tertib. Habis ngajar masukin sister, habis publikasi masukin sister. Apapun poin-poin yang tadi disampaikan oleh Prof. Nandan itu, lakukan, masukin ke sister. Kita punya karya ilmiah, proseskan haki. Misalnya kita proses hak ciptanya, masukin ke sister. Semuanya sudah enak sekarang itu. Bahkan pemerintah juga memberi banyak sekali program-program support ya, kayak hibah. Kalau haki pun ada pengembaliannya, jurnal internasional ada pengembaliannya. Tapi ya syukur kalau sekarang tahun 2021 kata Prof. Nandan nanti tidak harus jurnal internasional bereputasi, ya disyukuri sekali. Jadi bisa pakai portofolio, pakai produk-produk kita. Nah, ini sebagai contoh, kelihatan nggak dari sini? Nih, Ibu juga suka tuh meliti-meliti nih, ada zaman pertama kali corona bikin hand sanitizer. Kemudian Ibu juga bikin meliti-meliti lagi, nih misalnya teman-teman
tentang herbal, ada sampo, kemudian ada sabun badan. Nah, ini tuh bisa jadi profesor juga ternyata, Bapak Ibu. Kita punya produk apa saja, ternyata bisa jadi profesor juga. Misalnya ini, ada obat-obat tradisional. Bisa dari sini pun jalur menjadi profesor. Nah, alhamdulillah. Berarti kan nanti insya Allah penelitian-penelitian Indonesia yang dilakukan oleh teman-teman dosen akan terfasilitasi. Jadi, wah, sudah membuat banyak produk, dan ternyata setelah kita uji pasar, banyak yang cocok, banyak yang sembuh, banyak yang menginginkan. Nah, itu kan menjadi potensi kita untuk menjadi profesor dari jalur hak paten. Nah, makanya nanti kita fasilitasi semua, ngurus paten, ngurus hak cipta, nanti untuk ngurus publikasi penelitian bisa ditulis dalam bentuk buku tepat guna, nanti akan masuk ke jalur pengabdian masyarakat. Kalau buku referensi, nanti referensinya masuk ke jalur penelitian. Nah, untuk mengajarnya buku ajar. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang sifatnya tadi adalah linier, konsisten, dan relevan. Nah, kita nyambung ya. Jadi intinya yang Ibu sampaikan di sekarang ini, kalau misalnya nanti Bapak Ibu semuanya tertib nih, masukin setiap step, masukin ke dalam sister kita. Nah, nanti udah muncul sendiri hasil sertifikasi dosen. Kalau kita mau udah memenuhi syarat, langsung muncul setelah menjadi sertifikat. Dan nah untuk prosesnya, silakan lanjut slide-nya. Nah, pertama kita, ayo Mas, bisa lanjut ya. Oke, menu layanan Serdos dan info Serdos di sister. Nah, ini nanti ada informasinya ya, baik bisa dari lembaga, dari perguruan tinggi kita, karena semua yang kita upload di situ nanti juga harus disahkan oleh lembaga kita. Kalau belum disahkan, belum akan di ACC oleh Dikti ya, karena kan lembaga kita yang tahu persis itu beneran atau enggak. Seperti disampaikan Komandan, kita harus berjalan sesuai dengan kejujuran ya, jangan direkayasa, apa adanya saja. Kalau kita apa adanya Bapak Ibu, namanya beban kerja dosen itu satu semester cuma 12 SKS. Nah, 12 SKS itu kalau kita jujur bahkan kita itu bisa mencapai 30 SKS. Banyak sekali nilai-nilai yang ada. Nanti di beban kerja dosen kan ada poin-poinnya, mungkin di webinar yang akan datang kita bahas. Itu kalau jujur banget gitu. Pernah Ibu nyoba jujur banget, semua yang dilakukan ditulis. Malah 30 SKS jauh melampaui persyaratan minimal dari Ristek Dikti. Tapi itu nggak boleh malahan, malah itu nanti ditolak oleh sistem. Jadi akhirnya banyak kegiatan-kegiatan kita, ya kita sedekahkan untuk investasi akhirat lah. Kita masukin pas aja sekitar 12 sampai 16 SKS yang dimasukkan ke dalam laporan kinerja dosen. Ayo lanjut Mas. Itu terus kemudian, nah ini misalnya status eligibility-nya gimana. Nah tiap semester ini kalau kita sudah ngisi tertib, setiap langkah kita isi dengan tertib dan sudah layak, nanti akan muncul seperti ini sendiri kalau kita klik di sister kita di layanan Serdos. Misalnya ini layanan Serdosnya katanya, nah ini saudara belum bisa masuk di proses karena saudara belum upload NPWP. Nah kan, makanya kalau dari awal di profil tadi NPWP udah dimasukin lengkap, nah nanti langsung bisa proses. Nah ini contohnya yang di bawah ini, dia lupa belum masukin NPWP, makanya muncul secara akademik udah bisa, udah eligibilitasnya udah oke, udah layak, tapi kurang datanya, makanya ada pesan supaya masukin NPWP gitu. Silakan lanjut. Nah, misalnya yang tidak bisa masuk nih. Nah, ternyata ada yang tidak bisa masuk. Karena apa? Tidak bisa masuk. Karena nggak lengkap datanya. Balik lagi di profil, Bapak Ibu semuanya. Profil harus lengkap-lengkapnya. Jabatan fungsional kita apa? Kemudian apa? SK terutama ya, karena kita baru masuk Serdos ya. Kan jabatannya tadi minimal bisa asisten ahli. Kita misalnya
Baru SK-nya lupa belum dimasukin. SK itu kalau bisa SK yayasan, bisa SK Kopertes, bisa pangkatnya. Kalau pangkat Kopertes sudah ada dari negara, kalau SK pangkat dari yayasan ada namanya pemindahan SK gitu. Nah itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap nanti juga nggak bisa dapat serdos. Jadi semua tergantung ketelitian kita, Bapak Ibu semuanya. Ya kita teliti, kita telaten gitu ya. Data-data sekarang mau nggak usah sampai numpuk-numpuk seperti zaman Ibu sama Prof Nandan dulu, nyari arsip sampai tumpuk-tumpukan, sampai keringet dingin keluar, karena arsip itu kan namanya arsip kertas, waduh, itu kalau pindah rumah, pindah tempat, lemarinya pindah sudah jadi masalah. Sekarang enggak, setiap detik Bapak Ibu ada perkembangan, masukkan ke dalam sister. Poin-poinnya di sister sudah ada semuanya. Enak sekali sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Ayo kita lanjutkan. Ini kita bahas tentang implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian personal diri. Nah, penilaian-penilaian diri kita. Ya, personal diri itu meliputi ya kompetensi kita yang seperti disampaikan Prof Nandan tadi. Punya kompetensi pedagogi, gimana kita mampu mengajar dengan baik enggak? Ditanya dosennya, ditanya mahasiswanya. Kalau kita kemampuan mengajar, nanti umpan baliknya mahasiswa. Dosen ini ngajar 14 kali pertemuan apa enggak? Dosen ini persiapannya matang apa enggak? Dosen ini bisa kamu tangkap enggak materi-materinya? Nah, itu semuanya itu ada di dalam sini. Instrumen persepsional diri dalam penilaian oleh mahasiswa, itu yang berkaitan dengan pedagogik. Dosen ini mencapai materi yang harus disampaikan dalam satu semester apa enggak, jadi gitu. Jadi Bapak Ibu semua, yang menilai itu banyak orang dari kalangan mahasiswa menilai tentang kompetensi pedagogik kita, nanti dari atasan juga menilai tentang bidang yang lainnya. Itu ada semua tadi udah, nanti sama panitia juga akan disampaikan poin-poinnya apa saja, dan itu banyak sekali. Makanya untuk menjadi dosen itu sekarang tuh benar-benar ya Bapak Ibu semuanya harus bersyukur, ukuran-ukurannya sudah jelas, tinggal diikuti saja. Nah, kalau kita ikuti ukuran-ukuran itu dan kita mendapat nilai lebih dari 3,5, 4, bahkan 5 atau 6 atau 7, lah itu insya Allah kayaknya bangsa Indonesia generasinya muda tuh cepat sekali akan bisa benar-benar mudah-mudahan bisa menjadi negara keempat secara ekonomi di dunia, itu bisa tercapai. Dan perangkatnya sudah disiapkan semua oleh Ristek Dikti. Jadi tinggal Bapak Ibu semua tekunin aja, dikepoin, dibukain, meskipun kalau Ibu sama Prof Nandan masih gaptek, masih kadang-kadang bingung. Kalau Bapak Ibu semua kan anak-anak dosen-dosen era milenial, gampang banget itu ya. Kayak gitu. Itu yang personal diri yang berkaitan sama kemampuan mengajar yang baik gitu lah. Sekarang itu kan modelnya kemampuan mengajar yang baik untuk dosen. Kalau kita ngajuin BPOM untuk obat tradisional ya, CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kalau misalnya kosmetik ya, cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalau itu misalnya agriculture itu penyimpanan keamanan pangan, adalah cara pembuatan keamanan pangan yang baik. Gitu. Sekarang kan good governance, good apa. Nah, itu sudah ada semuanya standar-standarnya. Yang baik itu seperti apa? Mampu mengajar yang baik ada standarnya, ikuti dan penuhi, nggak usah direkayasa ya, ikutin dan penuhi. Kita belajar untuk jujur apa adanya, toh ukurannya udah jelas. Jadi like and dislike seperti zaman dulu, misalnya nggak disukai atasan kemudian dihambat, sudah susah sekarang. Jadi sekarang semuanya bisa objektif ilmiah. Kemudian persepsional yang lain tentang kemampuan kompetensi profesional. Nah, ini harus ngikutin perkembangan iptek. Nah, Bapak Ibu semua, selaku dosen kan yang diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangannya harus diikuti semua, dan mengikuti perkembangan ini gampang sekarang. Ada web, ada YouTube ya, ada sosial media, luar biasa gampangnya untuk mengikuti perkembangan. Kemudian Ristek Dikti juga selalu mengeluarkan YouTube, selalu live kegiatan apapun perkembangannya, selalu di-share, ikuti itu. Share ke mahasiswa bisa mengikuti perkembangan juga. Nah, itu yang berkaitan dengan kompetensi profesional. Bapak Ibu juga harus selalu meningkatkan kompetensi profesional
Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Nah, yang menilai siapa ini nanti? Yang menilai ada masyarakat, ada atasan, ada mahasiswa. Nah, nanti kita yang punya asesor ini nanti juga akan nilai sama gitu. Terus kompetensi sosial nih harus mampu mentransformasi ilmu-ilmu kita bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya sekarang banyak UMKM, kita harus aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu poin dari Tridharma. Untuk pengabdiannya ya nggak harus kita turun ke desa-desa, banyak sekali. Bisa turun ke desa, bisa kita buat YouTube, kita share, bisa juga kita buat buku tepat guna. Banyak. Di situ ada semua poin-poinnya, ada sampai belasan poin. Bisa Bapak Ibu tinggal ikuti saja, enak banget sebenarnya. Nah, itu untuk mengukur kompetensi sosial. Lalu kompetensi kepribadian dinilai sekarang. Asesmen kepribadian sudah dinilai. Kemarin habis era 98 Orde Reformasi itu lupa, nggak mikirin Pancasila. Pancasila udah dianggap nggak ada. Akibatnya apa? Para siswa senangnya demo, senangnya tawuran. Nah, sekarang kita balik lagi kepribadian, kita pentingkan. Kemarin lupa, kita nggak mementingkan kepribadian. Kita harus mendidik insan Pancasilais yang seperti apa. Karena Pancasila itu yang paling cocok sebagai baju kita, baju bangsa Indonesia. Nah, ini juga ada namanya kompetensi kepribadian. Kita harus menjadi teladan kepada banyak orang. Dosen harus jadi teladan. Kita harus jadi mempunyai jiwa penggerak. Kita harus menggerakkan masyarakat. Jadi kalau lihat masyarakat nggak beres itu, jangan diam saja. Kita harus jadi penggerak. Itu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu semuanya itu nanti ada di dalam sister. Bapak Ibu secara periodik masukkan ke dalam sister. Nah, sister nanti yang akan menilai, oh ini udah layak untuk masuk Serdos. Kemudian di persyaratannya dipenuhin, oh ini layak masuk ke D1, ke D3, ke D4. Oh, akhirnya keluar, udah sertifikatnya keluar karena sudah memenuhi syarat semua. Cuman biar cepat memenuhi syaratnya, maka dari awal menjadi dosen sejak pertama dapat SK dosen, minta sister ke perguruan tinggi yang masing-masing, login dan passwordnya langsung diisi secara tertib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk dilanjutkan dengan tanya jawab, karena waktunya tinggal beberapa menit ya, tinggal 40 menit lagi ya. Mudah-mudahan nanti dan saya Ibu nanti bisa memberi masukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Retno telah menjabarkan banyak hal yang tentunya penting banget untuk Bapak Ibu dosen ketahui. Seperti yang tadi Prof. Retno katakan bahwa Bapak Ibu dosen harus segera melaporkan semua kegiatannya ke dalam aplikasi Sister tadi ya, menurut Prof. Retno ya. Yeah. Jangan sampai terlewatkan satupun gitu. Kalau misalnya ada kegiatan kayak webinar atau apa sertifikat, sampai rumah atau lagi waktu senggang langsung aja laporkan. Seperti itu ya Prof. Retno ya. Ya. Ya, ya oke. Otomatis sistem itu akan layak serdosnya kapan, bahkan kenaikan jabatan akademik nggak usah ngajuin lagi. Kalau memang udah layak dari asisten ahli langsung ke lektor, udah langsung ada tandanya dibuka, klik layanan PAK. Anda sudah memenuhi syarat lektor. Kalau belum apa, udah ada semuanya. Jadi sampai dari masuk jadi dosen sampai guru besar itu udah otomatis gitu. Asal semuanya kita otomatis. cepat, ya.